Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam hidup Ustadz serta keluarga. Amin. Begitu juga dengan yang bertanya dan kita semua. Bagaimana kiat agar kita mendapatkan kenikmatan, mendapatkan ilmu agama? Nah, ini pertanyaan penting hadirin. Jadi apa sih kiatnya? Kan dari tadi kita cuma ngelihat kita dengar testimoni, lalu kondisi real mereka. Kok bisa mereka main di level itu? Apa kiatnya? Hadirin, kiatnya yang pertama, ikhlas dalam belajar. Hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuncinya ikhlas. Al-Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Saidul Khatir, ketika beliau mengatakan, kendala yang aku rasakan dalam menuntut ilmu itu lebih manis daripada madu. Berikutnya beliau jelaskan sebabnya. Kata beliau, li ajli ma atlub wa arju. Aku bisa merasakan kendalanya seperti lebih manis daripada madu karena apa yang aku harapkan dari belajar tersebut. Maksudnya karena aku mengharapkan ridho Allah, karena aku berusaha ikhlas, jadi semuanya manis, semuanya manis. Keikhlasan itu penting. Kalau kita ikhlas, semua yang berat itu manis. Hadirin, di masyarakat kita, saya kasih analogi sederhana, di masyarakat kita itu banyak ibu punya anak satu stres. Jadi ini ibu punya anak satu stres karena anaknya jungkir balik, loncat sini, loncat sana, terus ngegambar tembok dan tembok rumah tetangga, terus ngetok-ngetok bemper mobilnya, pokoknya udah segala macam deh, stres tuh, stres. Tapi yang menariknya, tetangganya seorang ibu juga punya anak 11, bahagia. Bahagia. Apa yang membedakan? Ilmu ikhlas. Ikhlas itu bisa membuat sebuah tekanan jadi bahagia. Karena 11 juga jungkir balik, juga lebih ribet. Tapi ketika dijalanin dengan ikhlas, seneng tuh seorang ibu. Harusnya kan logikanya, kalau punya anak satu stres, punya anak 11, gila gitu. Harusnya. Tapi ketika yang satu menganggap anak adalah beban, dan si tetangga menganggap anak adalah anugerah, dan dia terima dengan ikhlas, enak tuh. Kenapa mereka, para ulama, bisa menikmati? Karena mereka orang-orang yang ikhlas, nggak ada kepentingan. Mereka datang bukan cari nama, mereka datang bukan cari status, mereka pun nggak pernah upload di sosmed mereka ketika mereka datang. Dan kita nggak menuduh ya yang upload, tapi jagalah keikhlasan, itu yang terpenting. Dan mereka nggak pernah cerita-cerita, mereka datang nggak cari jodoh. Walaupun sebagian mereka ada yang jomblo, iya, Imam Nawawi kan nggak nikah, Syekhul Islam nggak nikah, tapi nggak pernah tertarik tuh yang begitu-begitu. Jadi ikhlas. Kenapa mungkin kita nggak pernah merasakan pada kita datang terus? Apa niat kita? Benar ilmu nggak? Benar nggak kita cari ilmu? Atau kita hanya cari menghabiskan waktu luang, ketemu teman-teman dan lain sebagainya? Dan kalau kita niatnya ilmu, kita akan fokus, kita akan serius. Itu kiat yang pertama. Kiat yang kedua, kita harus mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Bukankah Nabi SAW bersabda, thalathatun man
kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Ada 3 hal yang jika seseorang memiliki ketiga-tiganya, maka dia akan mendapatkan kelezatan dan keindahan iman. Dan iman adalah buah dari ilmu. Makanya dalam kitab Ushulul Tsalatsah di halaman pertama yang harus kita ketahui apa? Ilmu. Terus dalilnya apa? Surat apa? Dalam Ushulul Tsalatsah. Kan ilmu, amal, dakwah, sabar. Terus dikasih dalil apa? Wal asri innal insana lafi khusrin, demi masa manusia itu mengalami kerugian kecuali illalladzina amanu, kecuali orang-orang beriman lalu beramal soleh lalu saling menasihati di atas kebenaran dan kesabaran. Jadi ketika ilmu dikasih dalil iman gitu loh kan, kecuali orang-orang yang beriman, karena kita nggak mungkin beriman kecuali dengan ilmu. Nah, dalam hadis ini Nabi katakan ada 3 hal. Kalau kalian punya, kalian akan merasakan kelezatan iman, kelezatan ilmu. Di antaranya, yang pertama apa? An yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibanding selain mereka, selain Allah dan Rasul tersebut. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai. Bicara kelezatan, bicara cinta hadirin. Kalau antum mau menikmati proses, antum harus senang dulu sama proses itu. Karena membicarakan pihak yang kita cintai itu selalu seru dan selalu kita tunggu-tunggu. Selalu seru. Saya ingin tanya sama antum, topik yang paling seru dibahas oleh bobotoh itu apa? Apa? Hah? Apa? MU atau Barcelona? Apa? Topik yang paling menyenangkan dibahas oleh Jackmania itu apa? Simpel aja hadirin. Kalau kita bete dengerin kajian, mohon maaf Anda nggak cinta sama Allah dan Rasulnya, nggak usah pakai basa-basi. Kita boleh klaim apapun, tapi fakta bicara lain. Gitu aja. Makanya kan kata Abdullah bin Mas'ud mengatakan apa? Man kana yuridu an ya'lam mada hubbihi lillah fa'arid nafsahu alal Qur'an. Kalau Anda ingin tahu sedalam apa sih cinta Anda kepada Allah, coba saja Anda bercermin bagaimana Anda menyikapi Al-Qur'anul Karim. Udah, sederhana. Gak butuh klaim. Allah juga gak akan ajak bicara lisan kita di hari kiamat. Ini kunci mati nih. Karena ini kebanyakan ngeklaim hadirin. Kalau benar-benar menikmati, kan begitu. Dan bagi para pencinta, proses bisa jadi lebih indah daripada hasil. Proses lebih indah daripada hasil. Itulah alasannya kenapa ada begadang. Padahal di pagi hari cuplikannya disiarkan juga. Atau kalau capek nungguin itu, YouTube udah ada. Dan langsung intinya, gol, selesai. Iya kan? Kan langsung cuplikan, langsung highlight-nya. Tapi kenapa harus nonton dari peluit pertama sampai peluit terakhir? Apa jawab mereka? Sensasinya Pak Ustadz itu beda, proses terjadi gol itu beda. Pak Ustadz nggak ngerti sih. Iya, itu tuh ngelihat mereka tiki taka tuh indah banget. Orang yang ngerti bola nih Pak Ustadz melihat seni bertahan Catenaccio-nya Italia itu luar biasa. Walaupun ngebetein bagi yang nggak ngerti, karena nggak ada gol, kadang-kadang kosong-kosong. Tapi orang yang ngerti seni bertahan, oh itu luar biasa tuh Pak Ustadz.
Itu kan dicari.